Asal kalian tahu, kekacauan yang terjadi di Israel hari ini justru telah menyelamatkan Netanyahu dari upaya pemakzulan terhadap dirinya. Pada 13 Juni kemarin, Israel secara tiba-tiba menyerang fasilitas-fasilitas nuklir milik Iran. Melihat fasilitas-fasilitas nuklirnya hancur, Iran membalas dengan menghujani Tel Aviv menggunakan rudal dan drone-drone milik mereka. Israel pun tak tinggal diam. Mereka kembali melancarkan serangan ke wilayah Iran, memicu rentetan serangan bolak-balik yang terus berlangsung hingga hari ini. Jika kalian tahu, beberapa hari sebelum Israel menyerang Iran, terjadi aksi demonstrasi besar-besaran yang dilakukan oleh warga Israel sendiri. Opposition against Prime Minister Benjamin Netanyahu is mounting in Israel. Anti-government protesters took to the streets of Jerusalem, calling for an end to the war in Gaza and demanding the return of remaining hostages held by Hamas. The protest today is important because our Prime Minister Netanyahu declared war against Gaza, against the Hamas, and in this war he will create the murder of the 59 hostages in Gaza that are still in the tunnels. Aksi demonstrasi ini awalnya hanya diikuti oleh segelintir orang. Namun, seiring berjalannya waktu, jumlah pesertanya terus bertambah, menjelma menjadi sebuah gerakan besar yang mulai dianggap sebagai ancaman bagi pemerintahan Israel. Pada saat yang sama, tekanan internasional terhadap Israel menyulitkan mereka untuk meminta bantuan senjata dari negara-negara sekutu. Hal ini terjadi karena mata dunia sedang tertuju pada kejahatan yang dilakukan Israel. Tekanan publik memaksa negara-negara sekutu mereka seperti Prancis, Jerman, dan lain-lain untuk mengecam serangan Israel dan mendesak gencatan senjata. Jika kalian ingat, pola serangan ini mirip dengan kejadian pada tahun 2024, di mana saat itu, di dalam negeri Israel sendiri, warga Yahudi turun ke jalan dan menuntut agar Netanyahu mundur dari jabatannya. Di sisi lain, saat itu Amerika juga kesulitan mencari alasan di depan publik untuk terus memberikan bantuan senjata pada Israel, karena dipicu oleh derasnya pemberitaan negatif tentang Israel di media sosial. Karena tekanan publik dan pemberitaan internasional yang terus mengarah pada pemerintahan Israel, mereka pun melancarkan serangan ke Iran, dengan harapan mendapat serangan balasan yang bisa mengalihkan fokus dunia. Dan benar saja, Israel saat itu langsung mendapat serangan balasan dari Iran. Publik Israel pun seketika melupakan agenda protes mereka, sementara Amerika akhirnya memiliki alasan di hadapan publik untuk kembali memberikan dukungan militer kepada Israel.